menerima. Kalau Anda tidak terbuka menerima, ya nggak bisa. Dia bersama dengan firman Tuhan. Ketika ajaran itu datang dan datangnya, Roh Kudus yang bisa masuk. Ya, pasal 5 ayat 5. Pasal 5 ayat yang kelima, firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, selama ini Anda dengar saya bicara beberapa roh-roh teritorial, roh-roh kegairahan, roh-roh kebangsaan, roh-roh kenegaraan, ya, roh-roh ada di daerah-daerah, ya. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu, dan mungkin Anda juga akan tahu. Dan itu yang saya bilang, para pendahulu kita itu sudah memberikan contoh bagaimana Roh Kudus memotretkan mereka menjadi milik Tuhan. Lalu untuk apa? Mereka menghancurkan roh-roh teritorial, roh-roh daerah yang sangat berlawanan dengan rencana Allah. Kita semua sudah mati, kita sudah kubur satu-satu. Ya, saya ingat Roh Kudus selalu pesan, besok kamu akan melanjutkan tugas. Perhatikan umat Tuhan, lanjutkan untuk melebarkan kerajaan Allah. Mereka tidak katakan, kamu bikin pecah-pecah mana? Mereka katakan melebarkan. Artinya, kalau ini sudah ada di wilayah, kita usahakan lagi, ada lagi di berbagai. Jadi bukan kita kurus begitu. Kita sendiri waktu pecah, maaf ya supaya dengar mama misalnya. Kalau kita pecah dulu nanti tidak bisa, jadi bilang itu kita kacau. Saya ingat dulu kalau waktu orang tua saya kerja sempat dengan mereka, jemaat-jemaat itu mereka kasih ingat, saya sempat terlibat di bendahara dua, terlibat sebagai sekretaris, terlibat juga dengan segala keberadaan. Itu saya mendampingi sampai membuka jemaat. Itu benar-benar terjadi pembukaan daerah yang masih saya tidak lupa sekarang, daerah Terminal. Ya, sehingga gereja itu bertambah, ya, dan kami menghadapi roh-roh daerah. Kalau di Terminal saya hadapi roh keagamaan. Apabila datang bikin apa di sini? Kami ini sudah Kristen semua, ini Katolik, ini sudah GKI, untuk apa? Ya, saya datang atas permohonan beberapa saudara yang ajarannya apa? Doktrinnya ini dicek-cek orangnya sendiri. Ya, sampai saya pernah dipanggil oleh beberapa orang yang sudah percaya, Bapak Pendeta tolong datang ke rumah kami bawa Alkitab. Alkitab supaya kami lihat. Yang periksa itu bukan anak-anak muda, orang-orang tua pengalaman yang ada di TV Dapur. Mereka lihat Alkitab yang saya kasih, mereka bolak-balik awal belakang isi, mereka paham. Dan ada yang tanya, kalau ini yang lama ya ini, itu dipertanggungjawab sehingga gereja itu berdiri di Terminal. Saya terus terang, saya nggak bangga, itu pengalaman berdiri oleh kuasa Tuhan. Keluarga saya bilang, Bapak kami serahkan 1 hektar ini untuk berdiri pekerjaan. Makanya itu saya tidak kaget persoalannya. Saya paham apa yang orang tua katakan, roh-roh teritorial itu. Waktu mereka berunding dari gereja ke gereja, saya tiba dengan surat lengkap waktu itu, ayah saya PPD lengkap, diketahui pemerintah dan semua. Oh iya, aman. Jadilah berdiri gereja. Paham waktu itu mereka kenal Pentakosta. Jadi saya dengan
saudara Lempang, ada beberapa dengan, tapi mereka semua pulang karena cuma memilih saya untuk melanjutkan. Ya, jadi saudara, roh-roh semacam ini bagian tempatnya itu ada, ya. Saya kata kasar lah, kata kasar yang ada di tanah Papua yang kita bisa kenal. Roh Semanggi misalnya, kemudian roh berkeladi, ya ini yang saya tahu saya apa. Roh apa lagi? Roh supaya kau dijaga. Kalau suami datang pasang kayu ini, taruh di atas supaya suami dari jauh bisa lihat rumah. Tapi kalau dekat cari rumah. Ya, ada dengan saya bicara. Ini semua benar-benar. Ya, bahkan kasih sakit dia. Ya, ini. Ya, sekarang kalau sudah dengar roh-roh begini, sudah pasti takut. Itu ada pada orang yang disebut orang obatan, dan dia mengakui itu. Dan selama dia belum bertobat, ya susah. Pulau Doi, roh perzinahan, roh persudalan, apalagi. Saya berani katakan, karena Roh Kudus menyerang saya untuk melihat situasi yang terjadi. Jadi kalau kita ada di Pulau Doi ini, kita dimeteraikan Roh Kudus itu kita memahami. Lalu dia nggak bisa. Perang dia, hancurkan bentengnya, bukan orangnya. Dengan tekun kepada pengajaran, praktekkan dengan sendiri. Roh itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini maksudnya. Jadi Roh Kudus menjadi jaminan, sebab hati kita menerima sabda Allah, menerima di dalam sebagai kekuatan untuk menghancurkan. Kalau saya bicara sama Anda, saya berani. Ya, Anda, kalau Anda tidak keluar, saya berani. Kenapa? Roh Kudus membuat saya seperti itu. Dia bikin saya Anda ini menerima ajaran nasihat. Begitu, kalau limpah-limpah. Ya, jadi ini sesuatu. Jadi ini Pulau Doi ini Kabupaten Raja Ampat ini dalam pemahaman saya. Kalau Tuhan tidak memeteraikan kita dalam Roh Kudus menjadi miliknya, ya, Roh Kudus tidak masuk dalam hati kita sebagai jaminan Tuhan sediakan untuk kita, maka sia-sia. Karena roh itu saya ingat pernah terjadi dari ayah saya penyemalan itu hancur. Roh kekuatan itu sifat karakter orang Nusantara. Mereka suka, orang bilang bahasa kasar, suka ikut naik ke baraba dan sebagainya. Itu bisa. Masih saya kecil, kemudian ayah saya kesini. Kalau menolong orang-orang di sini, kalau jaga ini, saya ini. Jadi setelah kita ada di wilayah Jawa ini, orang-orang di sini sana bicara paling kekuatan ada di sini. Nah, tapi saya mengatakan kita kekuatan adalah ada di firman pengajaran ini. Lewat Roh Kudus kita bilang ada dalam hidup kita, nggak usah susah. Dia bertabernakel dalam hidup kita, dia menolong kita menjadi mengerti bahwa kita adalah gereja Tuhan bersama-sama. Nah di sini untuk kita katakan. Ya, jadi saudara bersyukur kalau dia meteraikan kita dengan Roh Kudus, itu bersyukur sekali karena aku menerima. Tapi kalau kita tidak menerima firman dan ajaran, saya masih kuat dulu. Susah, karena dia pemeteraiannya itu bersama dia. Kalau kita rasa bagaimana dia mengurapi kita, itu Roh Kudus. Ada yang langsung dia yang mengalami karena baptisan. Ya, ya, jadi saudara, untuk menghancurkan di salah satu ayat 8.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Banyak kali saya dengar orang bilang Roh Kudus itu cuma api, angin, basah. Ya, kita bisa lihat kalau ada waktu nanti ya buahnya. Kalau buahnya punya itu paham saya cukup bisa menerima juga. Ya, tapi di era kita saya lebih condong kita melihat Roh Kudus dalam pribadi, di mana menyatakan firman Alkitabiah yang baik, terangnya yang baik, sehingga kita memiliki nubuatan itu bukan nubuatan cakar bongkar. Pelayanan kita itu diolok di sini, tapi ada kehidupan, ada tujuan-tujuan yang tadi orang bingung bertanya, kita bisa berikan solusi. Ayo, Roh Kudus semacam ini tadi berikan, diberi kuasa, ada kuasanya, ya, untuk menghancurkan. Roh-roh ini ada di mana? Di Glodong. Ada di mana? Ada dalam diri hidup kita semua juga menurut, supaya kita diperhapa dengan dosa. Dosa ini dosa Bapak Gembala bicara tentang tinggal kita kepala batu saja dalam gereja, dan akhirnya gereja tidak menjadi berkat. Orang luar memasuki gereja di dalam saya nggak bisa sekedar air. Jadi jangan saudara salah paham. Roh ini pengajaran ini supaya kita diajar. Ya, kemarin itu selesai saya tanya sama anak saya yang hadir, bagaimana Bapak itu? Bapak memang bagus ajar. Ya, karena itu kebenaran itu kita. Lama-lama kita menyatu. Kita sudah tidak ada perbedaan. Tidak mengatakan, lupa itu kemudian yang satu sudah banyak. Kita sudah rasa bersahabat, rasa mengenal, dikerjakan oleh satu pengajaran, dikerjakan oleh proses yang luar biasa. Ya, saudara, ini satu keuntungan yang luar biasa di tahun 2023 ini. Ya, supaya menghancurkan penyalahgunaan sah kimia dalam hidup nikah-nikah yang kurang terpuji. Ya, itu diperhatikan juga. Jangan kita ikut orang ini, ya, sebab kita akan bertanggung jawab diri kita kepada Tuhan. Bertanggung jawab nikah kita, rumah tangga kita kepada anak-anak kita yang Tuhan telah memberkati. Ya, jadi saudara, roh-roh ini harus Tuhan berikan petunjuk untuk melakukan. Jadi 1988 saya ingat saja, kalau saya baca di buku ini, saya temukan yang terjadi di Argentina, terjadi. Tapi kalau saya ingat kisah 8 sampai 72 berkiprah Injil ini sampai di Kabupaten Raja yang dikenal dengan nama Roh Korea. Sampai sekarang ada penyembahan di gunung sana itu, ada penyembahan pembebasan seks bebas, perkawinan, dan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di sana. Ya, jadi kenajisaan sudah melanda Batanta itu cukup luar biasa. Keluarga-keluarga dalam kehancuran. Cuma istilah tes uji iman. Ya, saudara, yang saya sampaikan kesimpulan, cuma karena orang bilang itu malu, itu dosa. Apakah kita orang Papua, kita tinggal daerah orang bicara kita, hei, kamu orang Papua itu tidak benar dan sebagainya. Apakah kita mau? Ya, saya kalau orang bilang dulu ya oke dulu. Ya, kalau saya sudah ditahu bagaimana kebenaran Tuhan untuk saya, supaya jadi berkat di atas tanah ini. Karena tanah ini kaya, tanah ini punya segala-galanya. Jangan sampai saya dulu menonton orang lain. Tapi kalau boleh saya ngerai, saya rasa memiliki
Ya, jadi saudara, saya masih melihat hal-hal itu sedang terjadi di Pulau Daun, di kita jemaat sampai kita punya anak-anak bermasalah, tapi Tuhan berkemurahan menolong kita. Karena apa? Ada firman pengajaran, ada Roh Kudus menerangi gereja, ada Roh Kudus menerangi Bapak Pendeta. Pekerjaan Tuhan itu harus begini, ibadah itu harus lakukan begini, sasaran dan pekerjaan itu harus lakukan. Kalau saya bilang Tuhan, saya bodoh, ya Tuhan kasih bukan, kamu bodoh, tapi ajaran, nasihat, perhatikan, pelajari dari bapak-bapak pemakai Tuhan, pelaksanaan di situ kamu dikuatkan. Nah ini, jadi saudara dikasih, sehingga saya merasa memiliki, ya, Roh itu memiliki kita. Dengan demikian, penguasa yang belum dipatahkan harus dipatahkan. Tadi kita sudah menyanyi musuh-musuh. Pengorbanan Tuhan perlu Roh Kudus supaya kita menolong, ya, menolong. Tidak bisa kita katakan biarkan, ya. Dan kalau sampai masih ada di sini, saya katakan karena gereja kurang berdoa. Jemaat Sion tidak suka datang menyembah, tidak tahu berdoa siapa kepada Allah. Maka roh-roh ini dia malaikat terus. Kalau dia ada di Pulau Daun, gereja-gereja Kristen tidak tahu berdoa, tidak tahu menyembah dekat dengan Tuhan, mengerti apa Tuhan punya maksud dan bekerja. Cuma tahu bekerja saja, tidak berdoa supaya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pertolongan firman Allah untuk mengerjakan pekerjaan melawan roh-roh ini. Ya, jadi saudara, itu karena kurang berdoa. Ya, tapi syukur kita selalu. Dan memang kalau bicara doa itu bekerja orang paling pemalas. Amin, amin. Ada kalau kita datang ke doa. Ya, padahal doa itu kita dekat dengan Tuhan. Kesibukan dekat hati dengan firman Tuhan. Tadi Bapak Firman sampaikan firman ini seperti tadi Allah berikan karena saya kalau menyembah doa itu saya sudah menaikkan syukur kepada Roh Kudus. Roh berlimpah. Kenapa? Karena dia menyatakan firman. Tuhan bila dia diberikan penghibur, dia menahan situasi Pulau Daun, keadaan penggembalaan yang jahat ini. Dia bersama, ya. Tapi ketika dia angkat tangan dari diriku, dari saudara, maka rumah Anda itu rusak. Keadaan Anda itu jadi bobrok. Pekerjaan Tuhan itu bangku-bangku yang teratur jadi bobrok. Ya, jadi jangan kita bilang pekerjaan Tuhan itu gampang. Jangan kita bilang segalanya. Sudah memiliki Roh Kudus, sudah berdiam, sudah memiliki fakta tidak Roh Kudus kasih tahu tentang apa yang harus dikerjakan. Ya. Patahkan segala yang mengganggu, karena seseorang itu bisa kena legion. Banyak. Tadi saya bilang di Papua itu ada roh, dulu saya kenal dari orang tua yang ada roh pembunuhan, roh perempuan, roh segala macam. Perempuan juga ada kena roh najis, laki-laki tak pernah ditegur jalan kenajisan, itu perlu bertobat. Sampai menangis, perlu sama Tuhan kembali, ditolong. Dia beri nasihat, kalau tidak keluar dari itu. Saudara, ini tidak gampang. Supaya kita belajar memperhamba diri dengan roh setan itu ketika kita mau melakukan diri. Tapi ketika roh kebenaran masuk dalam itu prakteknya beda. Segera peduli kepada kenyataan, sehingga orang mulai melihat, oh ada perubahan. Ya, saya sudah katakan, Tuhan tolong saya beri hikmat, mata saya tajam,
sehingga mengenal roh yang mengikat Anda itu supaya dilepaskan. Tidak boleh ada munafik, tidak boleh ada putar sana putar sini. Ya. Jadi saudara, karena kita ini dikumpulkan menjadi umat yang kudus, umat yang kemudian memiliki firman, memiliki rasa tolong menolong, bukan merusakkan satu sama yang lain. Itu Roh Kudusnya begitu. Ya, jadi saudara, kita berterima kasih bahwa tahun ini waktu yang Tuhan kasih kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan, waktu bulan rohani dan pembaruan diadakan. Dan memang tahun 2020 benar-benar sedang terjadi pembaruan. Tapi kalau jemaatnya tidak ikut perkembangan, dia lihat, dia pikir, ada begini, kan tidak dekat gereja. Saudara saya itu, kalau tidak dekat gereja, selalu dibuat banyak bilang, tidak ada perkembangan. Yang dilihat selalu cuma Injil yang mampu. Ya dulu saya punya bapak bahkan PT dulu, cuma bakar-bakar. Tapi hidup sekarang kalah. Roh kehancuran menghancurkan rumah tangga, roh kehancuran menghancurkan pribadi. Kemarin saya kasih kenyataan beberapa ini. Ya, takut ikut piara karena dibongkar, disucikan supaya kembali tahan prestasi terus. Tapi Anda kan tinggal jadi babu terus. Kami nggak pernah beres. Kalau kami katakan hidup jadi pembaruan, kalau tidak mau diatur oleh pengajaran firman di pertemuan, tidak mau pembaruan hidup, Rasul Paulus bilang, jangan kamu ajak saya untuk mereka semara dengan kamu punya malu. Tapi kehendaklah senjata kunis, senjata peperangan rohani. Saya berkata-kata dari perkara yang rohani untuk menolong. Oh gitu. Saya tidak pakai cara dunia. Dunia gampang, pekerjaan Tuhan itu gampang. Bikin proposal, bikin segalanya, itu yang kita jalani. Orang-orang Kristen sekarang pakai itu semua. Pakai yang gampang pemerintah. Tapi kalau sudah susah, sumut pemerintah. Ya, kalau saya ini sudah pengalaman. Maju sampai hati yang sudah. Nggak apa-apa. Dia nggak salah juga. Dia butuh pejabat. Mungkin dia berikan uang negara dari atas itu, dia boleh keluar sekarang. Mudah nggak apa-apa. Tapi Tuhan kasih dia kemurahan. Supaya dia sebagai orang Kristen yang dijabat, dia berpikir, dia sudah. Dia gereja kecil kasih. Gitu. Sekarang kita punya panitia. Oh lupa saya kasih. Panitia kita sekarang sudah mulai. Bagaimana kita doa nanti kalau kita doakan. Ya, karena kerajaan Republik itu merusak anggaran rumah tangga. Tapi sampai di daerah ada kebijakan. Nah, kebijakan itu seperti tadi. Anak saya dulu bergaul, itu perhatikan. Apa yang Tuhan berikan kebijakan, lakukan. Kalau contoh anak saya kemarin bilang, ini bapak ini dikasih ke bapak. Karena itu berkat penyuluhan. Yang harusnya dipertaruhkan. Jadi kakaknya bilang, loh, itu bukan sama, kasih sudah. Karena anak saya bisa sayang dia. Ya, mungkin dia terhadap saudara ini, mungkin modelnya gitu. Ya, tapi semua ditanya saya pun. Ya, sudah bayangin kalau kita rapat kemarin, Anda coba pikir, itu urusan anak. Tapi anak-anak saya yang naik, yang satu. Yang satu bilang, ada koleksi dulu. Bapak, saudara, ini kita saling paham. Sehingga ada mulai bicara semua. Karena sulit, sukar. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang membantu makin dekat supaya kami rapat kita bicara. Karena ini untuk jemaat. Tapi kalau untuk klaster kita, pejabat-pejabat, mereka mengerti. Ya, ini yang waktu saja saya.
Ya, sebab kalau tidak, nanti kita akan lihat ayat terakhir yang saya pernah sampaikan Anda, tapi kita akan melihat dulu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ulangi nama roh itu. Efesus pasal 6 ayat 11. Bukan kita ulangi, tapi kita lanjutkan karena saya melihat roh ini sehingga kita tidak menghasilkan apa-apa. Gereja ini belum menghasilkan apa-apa. Umat itu sendiri. Kemarin saya baru bilang uang. Anda langsung tertuju ke saya, Bapak Pendeta mungkin perlu. Tapi saya mau supaya itu menjadi bagian dari gereja ini. Supaya gereja ini jangan sampai ada orang bertanya, gereja ini bagaimana? Diurus oleh orang-orang yang dipercayakan dan memang sudah memenuhi kriteria, lalu ditawarkan kepada jemaat. Jemaat akan melihat siapa, oke? Bisa diterima? Tidak? Bagaimana alasan? Ini sesuatu dari kita untuk kita, kemudian kita bertanggung jawab. Ini karena supaya kita bergerak bagi Tuhan. Waktu ini Tuhan kasih kita. Baik, Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12 firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, jadi kalau kita tidak bawa kesempatan kuasa semacam ini dekat Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam firman Roh Kudus, oh, ini maksudnya Tuhan. Hai, tidak mau datang berdua, tinggal dengan pola kita yang biasa. Iblis ojo biasa sudah, nggak pernah ada kemajuan. Mau masa depan anak-anak keluarga untuk hidup sudah nggak ada. Hidup di garis kemiskinan, tutup mulut. Harap saja nanti ada bantuan dan nggak ada reaksi. Pemerintah diberkati, lalu kita, saudara, saya melihat ini yang disebut, ya. Jadi kita perlu begini kalau di Korea, saya dengar Bapak Pendeta di Biung atau itu sampai penyembahan waktu di gunung. Sampai Korea itu luar biasa, sampai itu umat punya semangat. Antara Argentina dengan yang lain itu bedanya batas, tapi masih tidak merasakan. Kita di Pulau Dom saja cuma menyanyi hari besar, keliling Pulau Dom, tapi mabuk-mabuk tangga, tidak ada persekutuan besar. Ada persekutuan, tapi cuma karena nanti dapat uang. Jadi mari kita bikin, ya percuma. Semoga usulan saya yang kemarin itu bisa diterima, sehingga diadopsi untuk dibicarakan. Karena Dom ini tempat kita tinggal. Persekutuan umat Kristen, channel lain kuasa lain. Tapi saya jalan dengan istri saya, maaf ya, saya tidak pernah dikenal saudara ini. Kenapa pasal benar-benar sampai ruangan? Taruh saja yang dikaitkan. Kenapa? Bukan Dom ini kalian saja punya. Kami juga GBGP ada. Ini saya dengan istri. Lalu istri saya juga takut juga. Ini kami Kristen. Iya, tapi kalau dia makan ada pagi ini. Maksud saya, supaya kita mengerti sebagai pekerja Kristen, mengusir roh-roh jahat, menantang segala macam suku bangsa yang ada di sini adalah umat Allah yang itu. Kita pikir seperti apa? Menolong. Ya. Kita besok ajukan pekerjaan, bukan perluasan gereja Betel, perluasan kerajaan Allah. Supaya orang kenal tubuh Kristus. Oh, tubuh Kristus. Bukan cari nama bagi gereja kita ini.
ada di sini, bakalah itu. Ya, saudara, jangan kita bilang sesama Kristen itu gampang. Ya, maka itu roh-roh seperti ini baru disebut Rasul Paulus. Ya, dan saya diperingatkan roh yang paling berkuasa adalah yang disebut Rasul Paulus, penguasa. Ya, ini mereka memiliki kuasa yang paling besar. Dari siapa? Dari setan. Kalau setan sudah kembali terlepas, penguasa ini mereka akan melakukan bertindak. Siapa yang melawan di tingkatan yang sudah paling atas, sampai politik pun dia masuk. Maka itu jangan orang bilang kita tidak boleh saya tadi kita kenal harus kenal. Ya, harus kenal. Karena itu hak demokrat kita Indonesia, supaya memang sistemnya seperti ini harus yang kita pilih dengan supaya tenang. Ya, jadi yang jelas yang dipilih senang membantu mendukung, begitu. Ya, jadi kalau 2 atau 3, apalagi 9, semua mau jalan habis. Saya tidak masuk politik itu, nanti saya bicara orang tersinggung. Ada kalau sistem di dalam, saya diam aja, saya tidak usah bicara karena kita sudah ada di daerah dan area. Ya, saudara lihat buaya besar. Kalau Anda kecil-kecil dia makan habis. Tapi kalau Anda ada kasus yang lain, mungkin dia bukan. Negara itu bineka tunggal ika. Dia kasih contoh itu, bisa dapat adil. Jadi kalau 9 kita masuk di salah satu buaya besar, hadis kita satu dari makhluk yang tepat disangka. Suaranya sedikit, dia naik, DPR. Ini yang belum terjadi. Maka itu saya cermati, kita cinta gereja, kita cinta Tuhan, seperti yang lain mereka cinta. Sehingga kita ini di gereja ini jangan terlalu terbagi-bagi. Hasilnya tidak. Kemarin kita rapat di Jayapura, kita itu 9 diantaranya Jayapura 45, 1 dari seluruh lokal yang lain karena tidak. Saudara, iblis ini paling pintar dia kasih roh-roh penguasa itu supaya kalau dia bekerja dia buat siapa yang melawan. Tapi dia kalah ketika yang kecil itu. Dia kalah yang sebenarnya tidak tahu karena memang dia tidak ada di segala tempat. Iblis. Dia bukan Tuhan. Tapi dia kasih nanti penguasa ada di sini. Ada di Kodong. Ada di segala untuk menguasai. Ya. Jadi saudara, itu yang tertinggi yang tadi kita sebut tingkatan yang ya cukup luar biasa. Kemudian berikutnya penghulu dunia yang gelap, ya, yang merupakan perwira yang rendah, perwira yang rendah. Jadi kalau kita tidak memiliki kerajaan Allah sebagai raja, kita tidak memiliki gereja, memiliki visi misi, gereja tidak memiliki nilai. Saya kasih ingat Sion, kita sudah memiliki. Tinggal Anda bagaimana nilainya. Bapak Gembala sudah temukan, Tuhan tolong Bapak Gembala sini kami hidup dalam kerajaan kudus ini. Karena ketika kami tidak melihat ini, tidak ada nilainya, maka roh-roh ini dia menghancurkan kita. Tantangan-tantangan mengeluhkan. Gereja itu gereja pengajaran. Gereja itu orang, lalu dia kasih keluar kita punya undang-undang. Kita tidak bisa tahan karena tidak ada nilai. Tapi kalau sudah ada nilai, untuk apa takut? Biar kami bicara sampai sana, jalankan nilai. Kita menginjili untuk orang-orang yang kita akan bekerja di bidang sosial, bidang
materi atau nilai ke-9, kepentingan dulu bekerja, kesejahteraan. Jadi, ya ada salah satu orang pernah datang, Bapak, mana nilai usia? Saya pikir kalau itu bukan kau punya, bisa orang. Tapi kalau itu milik saya yang bisa orang. Ya, maka itu saudara mari saja karena kita memiliki Roh Kudus. Tadi firman Allah katakan, maka jadi untung kalau kita sudah memiliki Roh Kudus. Kita menyembah, istri saya belum menyembah. Bapak, dan sabaran sudah. Ya, malam ini kita berkumpul bersama. Ya, jadi dia punya yang berikut penghulu dunia yang gelap. Ya ini perwira rela. Jadi roh-roh jahat itu yang terakhir roh di udara. Ya, maka itu doa kita harus berhubungan dengan surga. Mau dan tidak mau berhubungan. Kita tidak menyembah malaikat seperti Rasul Paulus. Tapi di surga ada malaikat-malaikat kerajaan Allah yang diutus untuk melawan malaikat-malaikat iblis yang jatuh, yang sekarang membuat pelodong dalam kondisi banyak orang Kristen menjadi hamba dosa. Banyak kali sebenarnya kita di gereja kita berdoa untuk kita seringkali berdoa ke masyarakat, tapi mungkin kita belum praktek. Kita sudah berdoa ke masyarakat, kita belum praktek. Ada di tengah masyarakat ini menjadi tantangan dalam hati saya. Ya, jadi berdoa itu seperti kosong. Kita diisi pengetahuan saja. Tapi kalau boleh kita bisa praktikkan, ya. Karena di Pulau ini ada dukun-dukunnya, ada suami-suaminya. Ya, kita, itu kenyataan. Ya, roh kabal-kabal gitu. Sampai kita bicara firman Allah, kebenaran ada yang bilang ini ajaran IUIP atau ajaran firman Allah. Oh dibilang ajaran ini ajaran dari zaman kejadian pohon kehidupan ini ajaran. Bukan pengetahuan baik yang dia. Tuhan Yesus datang menyempurnakan dalam kelahiran rohani sehingga wajib berkuasa. Diulangi lagi Kristen. Beda kan? Mungkin. Jadi jangan salah, jadi harus patahkan. Kita patahkan cara-cara berpikir pola daerah-daerah yang sangat mengecilkan ajaran firman ini. Saudara dulu para orang tua susun anggaran dasar rumah tangga. Mereka sendiri sedang bertarung itu untuk membawa gereja ini ke depan. Tapi generasi sekarang begitu baca demi anggaran, kasih pindah Wahyu 12 ayat 1, kasih pindah yang lain pantas. Sasarannya nggak kuat. Mau bicara tentang Kristus, Pak. Ya ini kesempatan Tuhan kasih untuk saya biasa ngomongan itu. Mudah-mudahan saya menolong ketua dan kita menjadi. Mungkin ada yang tidak tahu. Saya kasih tahu supaya kita sama-sama bekerja dengan tangan. Karena Papua Rasul Paulus bilang, aku sudah perkenalkan kamu. Kau adalah bagian dari gereja-gereja yang lain untuk menuju kepada pesta. Ya. Jadi saudara kita yang ada malam ini, mari bersama saya kita mengerti ketika ada yang mengikat sehingga kita bisa menolong, ya, roh-roh penjaga dari katanya nenek moyang, roh-roh dari perjalanan, pimpin perjalanan, roh-roh pemberi makan orang mati. Dulu saya masih anak-anak pemuda, saya lihat tante saya sudah meninggal. Itu dibikin pinang, dibikin sendiri. Itu untuk apa? Ya supaya ya, kakak yang mati itu nanti dia kapan? Jadi kita kasih makan.
Ini sungguh-sungguh. Ya. Kemudian roh penyelamat terhadap ilmu sihir, roh suara kematian, roh penyebar penyakit. Nah, bikin penyakit gereja Sion supaya umat tidak beribadah kepada Tuhan. Bikin penyakit ibadah-ibadah supaya jangan Sion itu jadi satu. Itu roh penyakit. Saya sudah singgung ada di gereja pengembalaan masih lalu. Saya pernah dengan dia bagaimana? Roh penyakit. Kenapa sih? Itu jabatan Tuhan Yesus kasih untuk menggembalakan, itu jabatan. Karunia itu menopang pelayan di atas itu. Ya. Jadi saudara, ini penyebar penyakit, roh pembuat lumpuh. Jadi kalau kita tidak sadar ada dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang bisa melakukan kesalahan. Dikomando oleh setan, lakukan saja. Paling lagi yang paling terakhir, roh penyembuh. Akhirnya kita sekali ada penyembuh. Padahal ujung-ujungnya bukan dari Allah. Dan masih banyak lagi ada sendiri Allah. Kalau dia ada, maka orang itu punya kekuatan besar. Karena itu mereka mulai menyembah iblis. Sorak-sorakan dunia, pulau dom mulai naik. Dia menyembah iblis. Dia menyebut Tuhan, tapi Tuhannya itu Tuhan iblis. Kita tidak. Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita. Tuhan kita Tuhan yang mendengar pengajaran firman Allah nasihat, meluaskan kerajaan. Ini kan beda. Malam ini kita bisa melakukan penyembahan doa, tapi bisa beda. Tapi silakan masing-masing melakukan. Tapi ini yang saya mau ingin sampaikan itu sejauh untuk kita tahu. Mari kita baca satu ayat yang terakhir, Daniel 10 ayat 13. Karena ini cuma malam doa, bukan biar, tapi memang supaya keterangannya kita mengerti, kita usaha kita ada di waktu untuk kita ikut. Mari Daniel 10 ayat 13 sampai 20 ini tentang dua roh teritorial, roh yang tadi ada kepemimpinan yang terus menghalangi semua kegiatan Daniel. Ini bisa terjadi di Pulau Dom, ini bisa terjadi dari persekutuan hidup kita. Sementara kita tidak patahkan ini, kita tidak robohkan ini. Mari. Daniel pasal 10 ayat 13 sampai 20. Ini perlu kesabaran. Ayat 13 sampai 20 firman Tuhan. Pemimpin kerajaan orang Persia 13 lompat 20 tidak selangsung 13 dan 20 coba. Ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ayat 20, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Ini ada roh-roh teritorial baik di Yunani dan juga di berkuasa cepat. Daniel sudah masuk dalam dua penyembahan peperangan berseru. Malam ini kita ada di Pulau. Kita kumpul untuk berseru menyembah Tuhan. Yang lain dengar pamanas. Pidato untuk apa dia dan kita semua. Kalau Anda sakit tidak apa-apa, Anda tidak panik. Tapi bikin masalah berbau kita panik. Mereka tidak sayang saya. Mereka tidak sayang pekerjaan Tuhan. Kami tinggal saja. Terus kalian bapak kalau setan ini sampai habis. Orang tanya di masjid saya di masjid. Tapi
penganggur. Saya nggak ada kerja, nggak ada pegawai. Udah kita tinggal begitu. Orang Lambai di Kota Dulu tinggal begitu saja. Ya. Ini tidak bisa. Kalau kita tanya orang tua kita dulu, tanya kamu ada di Pulau Dulu, mereka ceritakan. Untuk masa depan kata orang tua, kita pulang dari Pulau Dulu ke kampung, kita jadi orang yang membawa bagian dari orang kampung. Paling sedikit bawa motor, bawa mesin jahit. Ini cerita sungguh dari orang tua. Makanya kami merantau, kami tidak bisa pulang ke Semarang kalau sudah semua. Ya. Jadi kalau sudah berlalu itu sudah keberanian, tak kemana kalau berani. Kalau pulang itu mau sesuatu, bukan kosong. Ya, nah, dan yang ini masuk dalam doa peperangan berseru kepada Allah. Jadi iblis itu dongkol. Ketika dalam kerajaan, karena peperangan, masalah yang mau dijawab ditahan 21 hari. Bayangkan 21 hari. Tiba-tiba lagi dibikain. Aku sudah dengar doamu. Aku datang dan akan menolong. Ini ajaran untuk kita malam ini. Ketika petinggi-petinggi penguasa, roh-roh kuasa dan berkuasa, kita harus belajar sabar. Kita menyembah kepada Allah. Malaikat-malaikat Tuhan yang akan bantu melihat motivasi kita itu apa. Kita mau bikin rakasa, kita mau bikin rapat kerja, kita mau bikin iblis sudah dengar. Orang-orang yang tadi saya bilang ini, mereka benci. Kata firman Allah yang tadi kita dengar rapat, anak saya bilang, ada orang-orang tertentu mengalah. Ya. Itu keadaan. Maka itu doa sembahyang seperti mana kita kumpul. Semalam saya sudah sebutkan. Tapi juga lain pada kesibukan. Ya. Bagaimana kita mau menang kalau kita tidak kumpul? Janganlah kita perlu mendesak yang berdua. Dan kita, saudara, saya perlu kasih tahu satu rahasia. Satu kunci juga saya tidak tahu. Banyak kalian yang melihat mimbar ini. Karena tantangannya di sana. Ya, ketika mimbar ini dipercayakan bagi kekudusan, orang lain yang coba kena pukul. Kalau diserai itu beda. Perhatikan. Diberikan kepercayaan. Jadi saya lihat kalau orang kerja dengan roh Tuhan, lama. Saya ingat Pak Ketua, waktu dia tiba, saya bilang, mana? Dia bilang, sebenarnya kau punya urusan. Dia mengaturkan. Tapi saya bilang ada satu penginjil. Saya pernah bilang dia, kau penginjil dia sekarang mau sama penginjil. Terus, aduh, saya ini suka penginjil tapi kalau nanti dulu dia biar baik. Saya goda kalau kau memang memiliki. Bukan yang biar itu tidak ada problem. Tapi ingat, kalau sudah duduk di sana membantu gereja, oh begitu kabar ingat. Tapi saya seringkali dengar, kalau penginjil masuk di pelayanan kita kasih kemana dulu di pojok sana. Sampai mimbar ini diangkat dari tempat depan, taruh di pintu sana. Umat masuk bingung. Mimbarnya di mana? Pemimpin-pemimpin itu kasih jalan menolong. Suaranya suara kita itu saya itu karena misalnya pernah itu yang Jayapura Sarulani, tapi itu kekurangan atau kebenaran tapi memang kenyataan. Ketika diikuti kebetulan itu memang adik saya yang memelayani sama adik rumah tidak saya. Jadi dia kan sudah ikut, saya itu keseringan. Akhirnya tidak lama musibah terjadi. Ya, kalau sudah ada di dalam rumah Tuhan, ada penyembahan. Ya, satu kali dalam bukan mimbar aja. Gampang.
Bisa, tidak bisa, tidak bisa. Bukan itu mengerti semua berfungsi baku itu bisa. Tapi kalau tidak berfungsi bagi kota ini, misi dan pelayanan gereja itu baru, stop. Kalian akan merugikan saja gereja. Gereja akan mengalami kehancuran. Sebab tidak ada tabisan benar. Panggilan untuk melayani dengan sungguh-sungguh merusak gereja. Maka itu saudara, saya teringat orang tua saya yang pernah ada di sini. Orang itu lah didik saya sekolah ini. Sudah capek. Mama saya bilang, mau ada capek. Naik ke dalam dari sini. Saudara, saya paham sebagai anaknya. Itu overproof. Terserah, kita bilang. Tapi kalau saya, overproof. Merasa bersyukur itu sambil kita bilang, ya, tidak mudah seorang ibu datang menunggu anaknya. Sebentar waktu lagi tidur naik pakaian saya ini, mama sebagai dia bilang ini di mobil saya pakai pulang ke rumah. Saudara, pekerjaan tidak mudah. Maka itu kalau saya kasih Anda dulu melayani puji-pujian, Anda terima itu. Ya, seringkali anak saya dia belajar teologi tahu. Laksanakan itu dengan bagus. Mama lakukan itu dengan tanggung jawab dan sebagainya. Karena kerajaan itu ada di sini. Firman pengajaran itu ada di sini melalui perantara Roh Kudus untuk kita melawan. Ya, Daniel begitu capek. Allah tahu pergumulan kita. Untuk kepentingan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, Lady dia bilang, para gembala seperti angkatan darat, pedang. Angkatan udara adalah malaikat surga. Jadi kita berdoa, kita diam, kita sedang berdiri dalam kekudusan. Malaikat itu akan jalan dan dia terperang. Dia akan mematahkan setiap penguasa. Dia mengatakan setiap hal yang menghalangi keluarga kita, menghalangi segala galanya. Saya masih berdoa terus. Kami masih berdoa kepada mantu kami. Sekalipun kami ada merasa sebagian sudah tolong, kami terus masih berdoa. Roh-roh teritorial ini muncul di suku, muncul di keluarga dan semua sampai hamba Tuhan bisa dihina. Ya, belum lagi ada campur dengan saya ke dalam kosong. Cuma campur saja untuk bikin masalah lalu dulu kelihatan. Begitu dalam ketawa ayo katanya dia. Saya sudah hati-hati. Mau dan tidak mau saya. Sebab apa? Ini penguasa. Rasul Paulus bilang roh pemerintah, roh penguasa di udara ini. Mereka yang menolong berperang. Saudara, kalau ada pertolongan, makanya kalau kita menyembah Tuhan, menyembah dengan benar, hidup kita dengan Tuhan sebenarnya, saya sudah tidak tahu. Di sana ada suami-suami, di sana ada orang benci dalam dia Tuhan, saya sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi biar Tuhan, menolong saya. Seruan menyembah. Seruan memberi hormat penyeruan dan Tuhan melihat. Jadi kalau sebentar kita menyembah, roh kita itu harus menyala, melakukan sesuatu. Maksud dari Daniel, saya sudah dengar. Kau belum dapat sekarang? Sama. Nanti utusan datang menolong sampai 21 hari. Banyak kali tua ditunda-tunda kita belakang, padahal itu. Jadi saudara, pada malam ini kita perlu banyak penyembahan.
menyerahkan hidup kepada Tuhan. Untuk siapa? Jadi kita ibadat itu sehingga dijadikan ibadat. Doa sembahyang adalah milik gereja sendiri. Ajaran firman Allah, memberi hormat. Dan seringkali saya bilang, acara ini bisa dihadiri kita terus karena kita jadi orang tahu memberi. Kita tahu berkorban, mau memberi, kita akan menjadi orang yang suka jadi penyembah. Semakin menyembah Tuhan, semakin diberikan kelimpahan, semakin diberikan apa yang menjadi. Karena di Mezbah Jumat itu langsung dia tirai Yesus sudah sobek, Yesus yang datang menjadi korban. Langsung melihat peti perjanjian, langsung melihat kerajaan Allah. Itu loh. Roh Kudus akan berkata kepada kita apa yang kita lakukan. Kita perlu, ya. Jadi saudara mungkin pada malam ini supaya kita perlu pertolongan Tuhan, kita sabar karena setelah Tuhan mengalahkan, lalu dibilang sama saya, Timo, ini berkat yang kau naikkan kepada saya. Berkat cukup, berkat berkelimpahan. Sama. Jadi saudara, kiranya Tuhan tolong saya dalam firman Allah ini supaya bukan kita saja, Allah ikut mengalahkan segalanya. Kita tinggal nikmati. Saya tidak tahu malam ini apa yang ada pada Anda, tapi kunci sudah disampaikan. Menyenangkan Roh Kudus dekat sama kita. Firman junjung tinggi, kuasanya menyenangkan hati Allah dengan sendiri, bukan kita sendiri berperan. Dia akan menolong. Terutama jemaat kita berdua yang terikat pikir hamba, serta malas gereja, punya masalah kita juga yang maju mundur itu akan supaya mereka tertarik. Saya kira itu aja. Tuhan memberkati kita semua yang monitor di luar juga. Tuhan berkati, Tuhan pakai kita semua untuk senantiasa menjadi penyembah doa yang tidak pernah habis. Dan Tuhan bilang, patahkan dan hancurkan sehingga kita meraih apa yang Tuhan kasih dalam hati sebagai orang percaya. Jangan bilang tidak ada yang pasti. Amin.